Teman-teman mahasiswa, kita akan melanjutkan materi kemarin. Sebelumnya kita membahas terkait dengan 3 saringan Sokrates. Nah, 3 saringan Sokrates itu mau mengatakan bahwa kalau kita berbicara itu jangan ngawur, jangan sak-sae, ojo Tony Boster, waton muni ndobose banter. Wis banter luput, salah. Nah, itu mengerikan. Maka kalau berbicara hendaknya menggunakan kaidah-kaidah. Disaring dulu, difilter dulu soal kebenarannya, soal kebaikannya, dan terakhir kebermanfaatannya. Kalau nggak benar ya jangan diomongin. Kadangkala kita dalam gojekan-gojekan gitu ya seringkali menampilkan hal nggak benar gitu, memfitnah teman kita, ben gayang. Nah, katanya ben gayang gitu kan. Dan kalau kita nggak mau ngomong seperti itu, terus teman-teman kita saya serabolo gitu, ya, seperti itu. Jadi kadang-kadang kita mengabaikan hal seperti itu. Juga mengabaikan hal yang baik, hal yang buruk kita ceritakan demi memojokkan teman kita. Kadang-kadang kita seperti itu. Ya alasannya ben gayeng tadi, ben ceria. Dan juga kadang-kadang kita ngomong-ngomong yang nggak bermanfaat gitu kan ya. Saya hanya mau mengatakan pada Anda gitu kan ya, bahwa uh, sesuatu yang tidak bermanfaat apakah boleh diomongin? Ya boleh lah, tapi jangan berlebihan ya. Jangan seluruh hari kita itu hanya ngomongin sampah terus gitu kan ya. Saya mau mengatakan kalau kita ngomong hal yang serius terus, baik terus juga nggak enak juga, berat juga. Bahkan renungan itu kalau setiap hari renungan gitu kan ya. Quote-quote yang bermanfaat itu berat juga. Otak kita juga butuh rileks gitu kan ya. Butuh mengatakan, menceritakan hal yang enteng-enteng, yang ringan-ringan. Prinsip dasarnya harus dipegang teguh bahwa omongan kita itu tidak melukai orang lain, nggak menyakiti orang lain gitu ya. Dan kalaupun kita kadang-kadang ya buat hoax gitu kan ya, tapi ya jangan yang berbahaya, jangan merusak, jangan membuat gosip yang merusak nama baik gitu kan ya, menghancurkan hati teman. Tolong dihindarkan seperti itu. Nah, kita akan lanjut pada materi selanjutnya. Kita akan membahas terkait yang namanya apa itu fakta, apa itu asumsi, dan apa itu opini. Fakta, fact bahasa Inggrisnya gitu kan ya, adalah sesuatu yang menunjuk realitas. Apakah fakta itu data? Belum tentu. Fakta itu sesuatu yang terjadi. Data itu bisa manipulasi, bisa dimanipulasi. Nah, fakta itu adalah realitas yang ada. Saya mau membuat sebuah ilustrasi supaya Anda bisa melihatnya dengan jeli. Cerita. Saya sedang menulis di personal komputer saya, PC saya. Bukan laptop ya, PC ya. Tiba-tiba ketika saya sedang mengetik itu, sedang menulis itu, PC saya mati. Lalu saya mengatakan, wow ini sedang oglangan, sedang mati lampu. Pertanyaan saya, itu fakta atau asumsi? Jelas itu asumsi. Karena PC mati itu belum tentu karena oglangan. Lalu saya bangun dari tempat duduk saya, berdiri, lalu saya cek di bawah meja, melihat stabilizer, dan ternyata stabilizernya mati. Berarti saudara ini sebuah fakta atau asumsi. Ternyata asumsi. Karena stabilizer mati itu tidak memberi kita sebuah kepastian tentang oglangan atau tidak oglangan. Lalu akhirnya saya bangun dari tempat duduk tadi gitu ya, dan ke saklar gitu, dan menyalakan lampu. Oh ternyata lampunya mati. Saudara, kita sudah sampai pada sebuah tingkat level selanjutnya, asumsi atau fakta. Ternyata
masih asumsi. Bisa jadi lampunya mati, artinya bolamnya mati, belum kita ganti. Lalu kita ke ruangan sebelah menyalakan lampu dan ternyata mati semuanya. Nah, ini berarti sebuah asumsi. Kenapa asumsi? Bisa jadi semua lampu ruangan mati. Bapak mengada-ada? Karena namanya bisa jadi. Artinya saya mengatakan bahwa semua lampu mati itu tidak bisa menjadi dasar bagi kita untuk memutuskan bahwa sekarang sedang ulangan. Akhirnya saya ke meteran. Nah, di meteran itu kan ada petunjuknya. Namanya apa itu, saklar atau apa saya nggak tahu gitu kan ya. Jadi kalau ngarah ke kiri berarti jeglek, kalau ke kanan berarti tidak jeglek. Nah ternyata nggak jeglek, berarti ini mati lampu. Nah ini fakta atau asumsi? Asumsi saudara. Bisa jadi memang kita belum bayar listrik gitu, lalu pulsa kita habis gitu kan ya. Yang jelas itu tidak menjadi dasar untuk mengatakan itu fakta. Akhirnya saya ke rumah tetangga, dia rumah tetangga ternyata mati lampu semua. Berarti ini asumsi. Rumah tetangga mati berarti mati lampu dong Pak? Belum tentu. Mungkin satu kampung belum bayar listrik semuanya. Lalu saya nyalakan lampu jalan yang ada tiangnya itu, saya nyalakan ternyata lampunya mati. Berarti ini asumsi. Masih asumsi. Bisa jadi lampunya mati. Bisa jadi juga mungkin ada trafo yang meledak. PLN tidak sengaja mematikan lampu, tapi karena ada trafo meledak akhirnya terputus. Akhirnya saya ke rumah, ambil handphone saya telepon PLN dan menanyakan, Pak, apakah ini daerah Bluluan, Colomadu mati lampu ya, Ugelangan ya? Oh, maaf Pak, dari seberang sana ada telepon menjawab. Kita lupa memberitahu, memberi informasi bahwa hari ini memang ada pemutusan hubungan listrik untuk daerah Colomadu, Bluluan dan sekitarnya karena ada perbaikan jaringan. Saudara, itulah yang disebut fakta. Saya mau bilang pada Anda, untuk sampai pada fakta butuh proses panjang. Proses klarifikasi, verifikasi, dan sebagainya. Ketika PLN sudah memberikan klarifikasi seperti itu, maka itu sudah menjadikan dasar bagi kita untuk menyatakan bahwa PC saya mati itu karena ugelangan. Itulah fakta. Jadi hati-hati untuk sampai pada fakta, jangan serampangan. Seringkali kita berasumsi. Lah, asumsi itu apa? Asumsi itu perakiraan, duga-duga, dan ramalan. Seperti itu. Pak, kalau ramalan cuaca itu asumsi bukan asumsi. Boleh nggak dijadikan dasar? Nah, ada dua pemikiran. Ada asumsi yang boleh dijadikan dasar, tapi bukan sebuah kebenaran mutlak ya, karena masih asumsi. Tapi ada yang nggak boleh. Asumsi yang serampangan tanpa dasar sama sekali, tanpa ada data-data ilmiah yang mendukungnya, nggak boleh. Seperti orang mengatakan, aku yakin, kira-kira. Oh, yakin tapi kira-kira. Gitu kan ya. Menurut perkiraan saya itu yang benar seperti ini. Nah, menurut perkiraan yang benar pasti yakin. Nah, itu nggak boleh. Perakiraan cuaca itu adalah sebuah asumsi, tapi sudah menjadi cara bertindak yang sangat positif, dalam arti menggunakan ilmu-ilmu positif untuk membuat perakiraan itu. Jadi BMKG itu nggak bisa sembarangan mengatakan besok Solo akan hujan, badai, gempa bumi, nggak bisa. Untuk menyatakan sebuah keputusan Solo akan misalnya hujan berawan itu dengan menggunakan tanda-tanda yang ada. Misalnya apa? Tekanan udara, kecepatan angin, kelembapan udara, dan sebagainya. Itu jadi ukuran. Nah, ketika ada orang mengatakan, besok akan ada gempa bumi, lalu ada tsunami hebat.
Bagaimana orang bisa mengatakan seperti itu? Dan sayangnya orang Indonesia banyak sekali yang mudah percaya pada isu-isu seperti itu, gosip-gosip seperti itu. Gempa bumi mana mungkin bisa diramalkan? Karena gempa bumi terjadi dengan tanda-tanda yang kita nggak pernah tahu. Kalau misalnya kita meramalkan nanti akan banyak gempa bumi karena Merapi mau meletus dengan tanda-tanda ini, nah itu masih bisa dipahami. Tapi kalau tahun 2021 nanti akan ada gempa besar, eh, itu ya hanya ramah asumsi, tapi nggak bisa dijadikan eh, patokan dasar untuk menjadi pertimbangan. Nah, asumsi itu kira-kira dan itu berbahaya kalau dijadikan dasar penilaian dan sebagainya. Nah, tapi bolehkah orang berasumsi? Boleh. Ketika melalui proses investigasi gitu kan ya, misalnya penelusuran kebenaran, kadang orang berasumsi, membayang-bayangkan, mengandai-andaikan gitu kan. Dan dari asumsi-asumsi itu dicarikan data-data pendukung, fakta-fakta real yang menyertainya, lalu akhirnya asumsi itu sampai pada sebuah fakta yang sebenarnya. Asumsi itu adalah daya imajinatif kita, ya, pikiran kanan kita. Pikiran kiri kita itu rasional, analitik, nah pikiran kanan itu imajinatif, mengasumsi. Boleh, tapi sebelum menjadi fakta nggak boleh jadikan dasar. Terakhir kita mau bicarakan soal opini. Apa itu opini? Bedanya apa sama fakta dan asumsi? Nah, kalau opini itu biasanya, atau saya jelaskan dulu, opini adalah pendapat, gagasan. Nah, this is my opinion. Ini adalah pendapat saya. Tapi pendapat itu tidak ngawur, artinya ya saya berpendapat seperti ini gitu ya, karena saya punya dasar-dasarnya. Nah, opini itu dibangun dari asumsi-asumsi dan akhirnya dilandasi oleh fakta-fakta atau data-data yang menunjang. Sampai orang buat keputusan berpendapat A atau B atau C. Nah, opini akan menjadi sahih ketika nanti disertai dengan bukti-bukti. Sehingga opini itu akan berubah menjadi sebuah fakta. Bukan lagi sebuah pendapat, tapi sudah berubah menjadi fakta. Pak, ada istilah opini publik. Nah, opini publik itu pendapat umum, pendapat masyarakat, pandangan umum. Nah, opini publik dibuat siapa? Kadang dibuat oleh orang-orang tertentu dengan tujuan tertentu. Atau orang punya pikiran yang sama. Oh, menurut pendapat A, pendapat B, pendapat C, satu kamu punya pendapat yang sama. Nah, itu opini publik yang dibangun secara kolektif dari subjektivitas pribadi-pribadi. Tapi kadangkala ada orang yang memang menciptakan opini publik dengan tujuan-tujuan tertentu, dengan maksud-maksud tertentu. Tujuannya adalah menggiring orang supaya orang itu mengamini atau mengiyakan apa yang orang itu pikirkan, apa pendapat orang itu. Mereka menciptakan gagasan-gagasan di launching atau di sounding ke publik, lalu dengan tujuan supaya publik mengerti. Saya beri gambaran yang paling sederhana, contoh-contoh apa itu opini publik. Nah, kalau mau pilkada, pemilu, pilpres dan sebagainya, kita melihat banyak opini publik yang dibangun orang lewat poster-poster, flyer, poster, apalagi spanduk dan sebagainya, baliho gitu kan ya, yang menampilkan tentang ciri-ciri orang itu, tokoh A itu, paslon A itu orangnya amanah, jujur, berintegritas dan sebagainya. Paslon B itu merakyat, cinta wong cilik, demokratis. Paslon C itu beriman, jujur, tanggung jawab, peduli pada orang miskin. Nah, itu opini publik.
Kita tidak pernah tahu apakah orang itu benar-benar seperti itu. Tetapi pembuat flyer atau pembuat spanduk, pembuat baliho itu mau menciptakan opini publik, mau menciptakan pada pendapat umum bahwa tokoh-tokoh ini ya seperti itu. Apa benar? Ya kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Karena apa? Ya kita baru melihat orang itu gitu ya. Benarnya di mana kan harus dibuktikan. Mungkin kalau petahana kita bisa melihat, betul enggak? Dan sayangnya kita sudah berpuluh-puluh tahun sudah belajar dibohongi gitu kan. Dan selalu tetap percaya pada kebohongan. Maka sampai ada anekdot yang mengatakan bedanya pilkada dan PLKB. Kalau PLKB itu kalau jadi lupa. Kalau pilkada kalau lupa jadi. Artinya apa? Ya artinya opini publik yang diciptakan bahwa ini orang amanah, orang jujur, orang demokratis, pembela wong cilik itu begitu tokoh itu menjadi entah itu presiden, entah itu menjadi bupati, gubernur, anggota DPR lupa pada opini publik yang diciptakan sebelumnya. Nah, maka terkait dengan hal ini Anda harus belajar melihat, menganalisis, melakukan tindakan-tindakan investigatif ya, untuk menguji benarkah dia itu orang. Nah, kita melihat track recordnya, kita cari track recordnya, betul. Nah, belum tentu yang pengikutnya banyak itu adalah orang yang baik, belum tentu. Karena ada pula orang yang jahat, tapi karena provokatif bisa jadi pengikutnya banyak. Nah, seringkali kadang kala orang menciptakan opini publik itu sampai melanggar batas-batas, ya, menciptakan hoax, ya, itu gak benar. Hoax yang dibangun itu adalah kadangkala adalah dalam kontestasi politik itu sampai istilahnya itu menghancurkan lawan dengan menciptakan keburukan-keburukan lawan. Nah, kalau dalam pemerintahan Indonesia itu seringkali orang menciptakan opini publik bahwa pemerintah itu buruk, 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 buruk. Semua yang dikerjakan pemerintah dicap buruk, buruk, jelek, nggak ada hasilnya, jelek semuanya, nggak ada hasilnya. Tujuannya apa? Tujuannya menciptakan opini publik bahwa pemerintah buruk. Karena kebohongan yang berulang-ulang dilakukan itu akan menciptakan sebuah kebenaran baru. Nah, oleh karena itu sebenarnya kalau ada orang menciptakan kebohongan seperti itu, ya harus segera ditindaklanjuti, bukan dipersekusi, bukan, tapi harus di counter dengan gagasan yang lainnya. Nah, di dalam dunia kita yang semakin sekular ini, orang sudah lupa pada namanya etika berpolitik, etika sosial dan sebagainya. Orang sering ngawur dalam berpolitik. Kadang menggunakan politik identitas. Politik identitas itu ya menggunakan simbol-simbol agama, kepercayaan, kesukuan dan sebagainya. Nah, contoh Ahok itu pernah ditikam dengan politik identitas gitu kan ya. Satu Cina dan kedua kafir. Itu buruknya buruk manusia. Wes Cina kafir, sakit banget itu. Nah, itu politik identitas itu kan. Jadi jangan pilih pemimpin yang Cina dan kafir. Nah, ada kalanya para pembuat hoax itu mereka punya keahlian luar biasa dalam menciptakan opini publik gitu kan, menggunakan namanya neuroscience. Neuroscience itu sebuah pendekatan bagaimana mempengaruhi orang dengan menyentuh dimensi-dimensi, sisi-sisi yang sangat mengganggu manusia. Misalnya apa? Kesukuan, agama. Ketika orang, kalau kamu memilih pemimpin yang berbeda dengan agamamu, nanti kamu akan ditindas gitu ya, agamamu akan dihancurkan. Nah, menciptakan ketakutan. Saraf takutnya keluar lalu orang akhirnya memilih pemimpin yang seiman meskipun kualitasnya buruk. Memilih pemimpin sedaerah, sesuku yang kualitasnya buruk.
Kadang-kadang seperti itu. Jadi saudara, saya mau katakan pada Anda, opini itu baik, tetapi kalau opini itu buruk, yang di sounding itu buruk, dengan memberikan data-data palsu, dengan tujuan hanya untuk menjatuhkan seseorang, maka itu menjadi sesuatu yang jahat sekali. Dan bangsa kita sekarang ini mudah sekali dibohongi oleh berita-berita palsu. Kita punya kecenderungan mudah sekali menyetujui hal-hal yang tampaknya asik bagi kita, cocok bagi kita. Padahal kita kaum terpelajar. Kalau mau bangsa kita menjadi bangsa yang baik, yang pandai, teliti dulu. Teliti dulu. Semua berita-berita yang disonding, diungkapkan, dirilis di media itu. Cek dulu kebenarannya, jangan langsung percaya. Kalau ada berita yang dikirim dalam grup WA Anda atau di Facebook atau di IG, jangan mudah percaya, dicek dulu kebenarannya. Supaya kita juga tidak mendukung sebuah kepalsuan, hoax, berita bohong yang punya tujuan-tujuan tertentu. Opini publik itu diciptakan untuk mencapai tujuan tertentu. Jangan sampai kita menjadi korban, menjadi bagian dari orang yang jahat, yang menyebarkan berita palsu, berita bohong pada orang-orang di sekitar kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.